Selamat datang di podcast Sahabat Membine, Perempuan Punya Cerita. Halo Sahabat Membine, kembali lagi di podcast Sahabat Membine. Hari ini kita akan berbagi cerita bersama seorang aktivis perempuan dan juga seorang perempuan yang saat ini sedang duduk di Parlemen Kota Palu. Nah, masih dalam momentum perayaan Hari Perempuan Internasional atau International Women's Day yang jatuh setiap tanggal 8 Maret. Nah, kita akan bicara lebih banyak soal bagaimana pengalaman perempuan di parlemen dalam mendorong anggaran yang responsif gender di Sulawesi Tengah. Nah, hari ini kita kedatangan tamu narasumber yang sangat istimewa. Siapa dia? Dia adalah Kak Mutmainah Corona atau yang biasa kita sapa dengan nama Kak Neng. Gimana kabarnya Kak Neng? Alhamdulillahirrabbilalamin, baik sekali kabarnya hari ini dan semoga selalu baik. Amin. Nah, Kak Neng ini selalu kelihatan ya seperti kita lihat di tengah-tengah kesibukannya beliau tetap ceria, tetap sangat aktif sekali dan wah sangat glowing ya hari ini. Luar biasa. Dia sosok perempuan yang sangat menginspirasi kita di anak-anak muda yang ada di Kota Palu maupun perempuan-perempuan yang saat ini sedang berjuang dalam menyuarakan hak-hak perempuan dan juga kesetaraan gender. Nah, mungkinkah sebelum kita perkenalan lebih jauh, karena ini adalah momentum peringatan Hari Perempuan Internasional tahun 2021 dengan mengusung tema Choose to Challenge. Tema ini dipilih berdasarkan bagaimana kemudian perempuan ini mampu memiliki harapan, mampu menghadapi perubahan-perubahan yang ada saat ini dan juga perubahan yang akan datang. Nah, bicara singkat sedikit soal apa sih sebenarnya itu IWD. Nah, pada tahun 1908 itu ada sekitar 15.000 perempuan yang melakukan aksi demonstrasi di Amerika Serikat, New York. Nah, pada saat itu mereka sama-sama turun ke jalan untuk menyuarakan hak mereka, aspirasi mereka terhadap peningkatan gaji dan kemudian juga pemangkasan jam kerja yang berlebihan. Kemudian di tahun 1975 PBB menyadari keberadaannya dan kemudian di tahun 2011 mantan Presiden Amerika Serikat yaitu Barack Obama menetapkan bulan Maret sebagai bulan sejarah perempuan. Nah, sangat luar biasa Kak kalau kita menilik dari sejarah mengapa kemudian setiap tanggal 8 Maret kita selalu memperingati Hari Perempuan Internasional. Nah, kalau menurut Kak Neng sendiri, apa sih sebenarnya makna perayaan Hari Perempuan Internasional bagi Kak Neng? Ya, tadi sebetulnya sudah disampaikan oleh Nur ya, bahwa Hari Perempuan memang ada satu momentum politik saat itu dari pergolakan ASI, sejumlah ya kurang lebih 15.000 perempuan dan ada perempuan yang meninggal ya, kemudian menjadi ruang yang diingatkan oleh bahwa suara perempuan itu harus didengarkan. Tapi sebetulnya terlepas dari sebuah momen internasional sehingga memberikan momen bahwa 8 Maret sebagai Hari Perempuan Internasional, tapi sebetulnya momen Hari Perempuan Internasional menurut saya adalah bagian dari sejarah peradaban dunia yang selalu diperjuangkan dan harus selalu disuarakan. Kalau mencoba mereview tentang sejarah perempuan di Indonesia, ya banyak sekali sebetulnya pejuang-pejuang perempuan hebat gitu ya, yang punya dedikasi dan punya cerita masing-masing bagaimana mereka menjadi bagian yang berkontribusi memajukan Indonesia. Dulu ada namanya Gerwani gitu ya, kemudian mulai dari Syed Cuknyadin, Ibu Kartini, kemudian di setiap daerah pasti ada nama dan perempuan selalu memiliki andil. Artinya di belahan manapun di Indonesia pun perempuan itu sangat luar biasa karena ada situasi yang membuat kenapa Hari Perempuan itu diberikan khusus karena memang ada sejarah yang sangat sedikit tidak memberikan ruang dan sedikit memberikan perempuan menjadi agak berbeda dalam hak dia sebagai manusia dan kemudian meletakkan dia kewajiban juga sebagai manusia. Walaupun dari sejarah dunia perempuan pernah mendapatkan posisi yang luar biasa. Nah, artinya bahwa menurut saya Hari Perempuan Internasional adalah salah satu momentum untuk tidak sekedar merayakan, tapi merefleksikan kita berada di mana,
apa yang harus kita lakukan, dan sebetulnya wajah senyum bagi perempuan di dunia maupun Indonesia seperti apa bentuknya. Nah, ada banyak hal yang terlihat gitu ya dari situasi kita hari ini, walaupun perkembangan zaman dan di era 4.0 pun dengan peradaban yang cukup maju, teknologi yang cukup luar biasa, dan apalagi di era perusahaan digital hari ini, tapi situasi perempuan masih perlu perjuangan yang panjang karena banyak potret-potret keburangan di situ yang harus dilihat, dan bagaimana negara mengambil peran, dan bahkan negara harus merekam situasi pengalaman perempuan itu menjadi sebuah kebijakan yang harus berpihak. Ya, benar sekali. Jadi tadi saya highlight bahwa momentum International Women's Day itu bukan hanya sebuah perayaan saja, tapi kita kemudian merefleksikan perjalanan kisah-kisah perempuan. Nah, Kanengdi sebagai sosok perempuan yang kemudian saat ini aktif juga di parlemen, Kaneng juga banyak aktivitas kegiatan, seorang aktivis perempuan juga, seorang ibu juga. Bagaimana sih Kaneng bisa membagi peran tersebut? Kemudian bagaimana Kaneng bisa tetap fokus nih Kak, menjalani peran-peran yang banyak melekat di diri Kaneng? Sebetulnya posisi apapun peran kita, itu adalah posisi yang menurut saya harus dihargai. Sama seperti yang saya katakan tadi pada waktu dialog dengan RRI, memilih di luar dalam rumah, bekerja pun tidak bekerja, atau maupun menjadi aktivis, pejuang politik, ataupun menjadi wakil rakyat, menjadi pejabat, ataupun menjadi orang biasa, itu adalah sebuah pilihan. Tapi peran dan posisi ini yang kadangkala ada yang diuntungkan dan ada yang tidak diuntungkan. Nah, kalau saya pun dalam tantangan pun sebagai, mungkin hari ini saya berada di dunia politik yang mau tidak mau dunia ini yang selalu ketika saya memberikan pendidikan bagi banyak perempuan, bahkan mendengar cerita-cerita dan bahkan mainstream politik yang sudah sangat lari dari substansi sesungguhnya sebagai alat perjuangan, sebagai media untuk memperjuangkan, sebagai ruang untuk mempengaruhi gagasan, itu kemudian dibuat menjadi sesuatu yang tidak mengenakan. Misalnya politik itu kejam, politik itu janji-janji palsu dan lain sebagainya. Dan itu sangat maskulin menurut saya. Dalam ruang politik yang sangat berat dan yang sangat luar biasa dalam pergeseran dan gesekan-gesekan yang terjadi, hal yang sangat kuat dalam posisi saya misalnya adalah keluarga. Nah, disinilah menurut saya adalah pentingnya bagaimana posisi relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki, bagaimana menyamakan, menyeimbangkan peran dan fungsinya. Nah, bukan keluarga kemudian bisa menjadi penghambat, tapi menjadi supporting utama dari setiap aktivitas yang kita lakukan, termasuk pilihan-pilihan hidup gitu ya. Saya misalnya memilih bekerja di luar rumah gitu ya, kemudian memilih pun menjadi seorang pekerja sosial, itu juga harus butuh dukungan keluarga. Tapi ada banyak orang yang memilih itu kemudian juga belum tentu mendapatkan dukungan. Nah, inilah tantangannya. Tantangannya ya harus dimulai bagaimana dia menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Kemudian kadang-kala ada orang yang kemudian dia harus dulu berkorban dari dirinya, mendahulukan dulu kepentingan orang lain, misalnya keluarga. Yang penting keinginan dia bisa mulai terpenuhi sedikit demi sedikit. Nah, itu yang dilakukan. Nah, sebagai seorang ibu gitu, untuk anak-anak ya menjadi bagian teman, kawan, relasi yang setara dengan kita, sehingga apa yang kita lakukan pun mereka rasakan. Mereka pun harus menjiwai apa yang kita lakukan. Begitupun kita harus menjiwai apa yang mereka lakukan. Nah, proses-proses ruang interaksi yang menurut saya yang harus dibangun secara seimbang gitu, sehingga ruang dialog terbangun, dan kemudian apa yang kita alami pun itu akan menjadi persoalan yang dialami keluarga pula. Kadang-kadang bisa tidak menghubungkan politik dengan keluarga, sehingga dia mengalami sendiri, menyelesaikan sendiri, padahal keluarga adalah tempat curhat sesungguhnya, yang kemudian mereka menjadi orang yang pertama mendukung apa yang kita lakukan. Bahkan ada ketika kita jatuh. Iya, benar.
Saya sepakat sekali tadi dengan apa yang disampaikan oleh Kaneng, bahwa ketika kita sebagai seorang perempuan, kemudian kita melakoni peran yang lain, entah itu peran sebagai ibu, atau kita bekerja juga di luar, selain menjadi wakil rakyat, tapi ternyata ketiga hal itu tadi, itu tidak menjadi halangan bagi seorang perempuan untuk terus berkarir, untuk terus berkarya. Bahkan ternyata keluarga juga menjadi support system yang untuk selalu mendukung kita, yang selalu menjaga saat kita terpuruk, saat kita mengalami persoalan-persoalan. Nah, sangat luar biasa sekali. Nah, kita kembali lagi nih Kaneng, sesuai dengan tema bagaimana perempuan parlemen mendorong anggaran responsif gender di Sulawesi Tengah. Nah, kalau sekarang kan situasi yang ada di daerah kita sudah punya pemimpin yang baru, kita sudah punya gubernur yang baru, dan juga kita sudah punya wali kota yang baru. Bagaimana sih Kak Kaneng melihat situasi politik yang saat ini ada di daerah, dan kemudian kita kan ingin mendorong bagaimana kepemimpinan perempuan, bagaimana perempuan itu hadir di ruang-ruang pengambil kebijakan. Nah, apakah itu juga sudah efektif dan sudah representatif perempuan yang saat ini duduk di parlemen? Sebetulnya kalau saya mau mengembalikan tentang spirit dari apa yang disebut dengan kebijakan anggaran atau kebijakan yang responsif gender. Salah satu contoh yang paling sederhana sebetulnya apa yang saya sampaikan. Misalnya ketika orang ingin punya keluarga yang luar biasa, keluarga yang hebat. Nah, salah satunya ya perjuangan bagaimana anggaran responsif gender adalah mendorong bagaimana keluarga berkualitas. Karena kalau keluarga berkualitas, keluarga yang paham bagaimana relasi gender yang setara, ya, relasi saling menghargai, relasi yang saling menyayangi, relasi yang saling mengingatkan, atau yang disebutlah keluarga sakinah mawaddah warahmah, ya, dalam tataran kehidupan sosial yang diidam-idamkan oleh setiap keluarga, itu kan tidak bisa berdiri sendiri. Negara harus hadir di situ, memberikan edukasi, membangun sistemnya, bagaimana mulai pendidikan sejak dini, kemudian memotong generasi yang no violence, no kekerasan. Itu kan harus diperjuangkan dari kebijakan juga, itu sangat berpengaruh. Artinya, kalau kita bicara kebijakan, maka yang harus diklik adalah tadi ada wali kota yang alhamdulillah sudah terpilih. Otomatis mewarnai kebijakannya harus memastikan apakah wali kota terpilih betul-betul mainstream itu bisa jadikan sebagai bagian yang penting. Kemudian melihat fisik atau non fisik gitu ya. Fisik misalnya non fisik ya tadi membangun sumber daya. Nah, otomatis berarti harus pengembangan pembangunan fisik pun harus melihat mengklik apakah itu berefek terhadap ruang bagi khususnya misalnya kalau kita melihat bahwa perempuan adalah bagian kelompok rentan gitu ya, yang harus mendapat perlindungan khusus, anak, disabilitas, lansia misalnya, ya harus dijadikan dia sebagai ruang khusus yang kemudian direkam pengalaman hidupnya dari cerita-cerita, dari apa yang mereka rasakan, kemudian diambil sarinya kemudian menjadi sebuah kebijakan. Nah, begitu juga di gubernur, di kepemimpinan provinsi. Sulteng, kalau dalam kacamata kita gitu ya, termasuk daerah yang tertinggal, kita masih bermasalah dengan angka kemiskinan gitu ya. Kemudian bahkan kita berada di peringkat ya secara manajemen kebijakan pemerintahan juga ini masih sangat jauh. Bahkan Kota Palu angka ke-85, kota yang ke-85 menurut saya itu saya agak mendengar kena angka 485 berarti ini ada perjuangan besar untuk memajukan Kota Palu. Di provinsi kita pernikahan anak juga masih tinggi. Kita mendapat ranking kelima tertinggi. Bahkan pasca bencana angka pun semakin meningkat. Tak salah bilang kekerasan gitu ya, yang hal-hal yang secara ini artinya bahwa indeks pembangunan gender kita dengan indeks pemberdayaan gender itu belum sampai sesuai dengan harapan karena relasinya masih sangat jauh. Nah, kalau kita memotret misalnya kemiskinan, ya kalau melihat kemiskinan berwajah perempuan, ya bisa dikatakan ya kemiskinan Sulteng juga berwajah perempuan. Kenapa? Karena dari segi kalau di indeks pembangunan gender itu kan selalu melihat pada sektor informal kan. Nah, di sektor informal itu contoh paling sederhana, perempuan petani yang bekerja itu diambil sebagai salah satu pendapatan yang legal sebagai pendapatan daerah. Mereka tidak dianggap sebagai salah satu penyumbang, tapi mereka bekerja, mereka berkontribusi. Ibu-ibu ini di pasar gitu ya, mereka penyumbang retribusi yang cukup besar gitu ya, tapi kemudian tidak dianggap mereka sebagai penyumbang karena hanya sebagai ada
pasar sekian pemasukan, tapi siapa sebetulnya penyumbang terbesar? Berapa laki-laki, berapa perempuan? Sementara di pasar hampir 90% adalah perempuan. Nah, itu kemudian ketika dilahirkan kebijakan ya tidak ada kembali ke sana. Berapa persen alokasi jaminan anggaran untuk ke sana? Kemudian apalagi kita bicara tentang bagaimana orang-orang yang memilih sebagai ibu rumah tangga, itu yang paling jauh lagi. Kalau di negara-negara berkembang, ya salah satu negara saya tidak perlu sebutkan namanya, ada satu negara yang ibu rumah tangga pun itu diakui sebagai salah satu penyumbang dan mereka dibayar oleh negara. Norwegia pun hak cuti 2 tahun kepada perempuan yang melahirkan. Bahkan sebenarnya kalau dari Islam itu menyapihlah selama 2 tahun, di surat Al-Luqman itu jelas sekali bagaimana ibu menyapih selama 2 tahun, dan itu dimasukkan sebagai regulasi yang kemudian menghargai anak yang butuh ASI, dan perempuan juga mendapat perlindungan khusus karena apalagi perempuan yang bekerja gitu. Kemudian perempuan yang berada di rumah pun bagaimana dia bisa mengurusi anak dengan baik karena ruang kondusif itu diciptakan. Nah, di ruang-ruang kerja pun semua tempat orang-orang bekerja bisa membawa anak dengan nyaman karena ada tempat anak-anak dan tempat menyusui, tempat bermain anak-anak. Dan saya punya mimpi pasar itu ada seperti itu. Bahkan di sana ada perempuan hamil berjualan, ada perempuan yang habis melahirkan, anak tinggal di rumah. Terus ada anak kecil yang berkeliaran di situ dengan kondisi pasien tidak sehat. Itu hal yang paling real dan. Nah, dari segi PAD sendiri, misalnya di Sulteng, harusnya setiap sumber investasi juga mempertimbangkan pada kebutuhan dan kepentingan perempuan. Misalnya ketika tambang galian C di wilayah arah ke Donggala gitu ya dari Palu, harusnya ketika itu juga harus AMDALnya juga mempertimbangkan dari segi kesehatan dan bagaimana perempuan juga punya hak untuk mengeluarkan berpendapat ketika dilakukan uji coba lingkungan apa melalui AMDAL dan lain sebagainya, sehingga ketika CSR yang diberikan oleh perusahaan itu dia sudah mengklik ada sekian perempuan dengan efek-efek dampak lingkungannya, sehingga masyarakat tidak mendapatkan hanya dampak lingkungan tapi ada penerimaan secara sosial atau seperti apa yang kemudian diberikan perusahaan kepada dia. Kemudian daerah juga mendapatkan penerimaan kas yang cukup baik. Ini daerah kas daerahnya kita sedikit, kemudian masyarakat mendapatkan dampak, bahkan perempuan yang paling banyak kehilangan pekerjaan di situ dan kesehatan masyarakat yang terganggu. Itu salah satu contoh. Bukan berarti tambang tidak boleh, tapi harus diatur mekanismenya yang dia punya keberpihakan, clear and clean-nya itu jelas, yang kemudian punya ruang yang sehingga masyarakat termasuk perempuan, anak dan kelompok lain itu terlindungi. Nah, ini contoh-contoh kecil. Nah, jadi saya mungkin tidak akan bicara secara luas tentang apa sih sebetulnya anggarannya responsif gender, tapi bagaimana anggaran untuk semua, itu intinya. Responsif itu adalah anggaran untuk kita. Anggaran untuk kita, saya, bapak, ibu, anak, lansia, nenek-nenek kita, kakek kita, anak balita, adik kita yang betul-betul dengan kebutuhan dan kepentingan yang berbeda, karena setiap individu itu punya kebutuhan dan kepentingan yang berbeda. Disitulah negara harus hadir untuk bisa membagi-bagi kue kebijakan ini itu karena sesuai dengan porsi dan sesuai dengan kebutuhan real, sehingga faktanya itu bisa menyelesaikan persoalan, sehingga bukan kepentingan yang banyak tapi adalah kebutuhan berdasarkan skala prioritas. Ya, tadi Kaneng sudah sempat singgung soal anggaran responsif gender itu memang anggaran untuk kita semua, karena setiap orang itu beda kebutuhan dan itu harus dilihat oleh negara. Nah, kemudian saya balik lagi nih Kak, soal kepemimpinan perempuan. Apakah sekarang Kak, kalau Kaneng ya kita tahu, saya banyak membaca di laman sosial media, mungkin teman-teman juga, Kaneng hampir setiap aktivitas di DPR itu selalu didokumentasikan dan selalu publik selalu melihat kerja-kerja nyata seorang perempuan di parlemen, sehingga kita juga ketika memilih kita tidak akan kecewa, ternyata perempuan yang kita pilih juga bisa mewakili aspirasi kita sebagai seorang perempuan. Nah, kalau dari Kaneng sendiri melihat perempuan-perempuan sekarang yang duduk di DPR atau duduk di parlemen, sudah representatifkah menurut Kaneng? Sebetulnya kalau dari segi angka kita masih jauh ya. Kalau untuk Kota Palu sudah jauh. Tapi dari Sulteng ada angka yang cukup signifikan naik. Apalagi di provinsi luar biasa. Apalagi dipimpin oleh perempuan sebagai ketua DPR. Bahkan di beberapa kabupaten dipimpin oleh perempuan, Balut perempuan, Morowali Utara perempuan gitu ya. Artinya bahwa
dalam segi angka dan secara kuantitatif itu ada peningkatan cukup signifikan di masa periode 2019. Hampir semua DPR di Sulteng itu ada perempuan. Dulu bahkan ada dua kabupaten tidak ada perempuan. Ini sudah mulai diisi oleh perempuan. Walaupun dari segi angka minimal 30% itu belum bisa dicapai. Tapi memang tidak bisa kita memaksa dalam keterwakilan politik, karena ini persoalan politik beda. Karena pertarungannya individu, kita jadi fighter, petarung yang betul-betul harus melawan dengan segala macam situasi, karena ini urusan merebut kekuasaan gitu ya. Nah, di Palu sendiri dari 35 kursi di DPR kita 4 perempuan. Ya masih jauh, bahkan di 2019 kita menurun, yang dari 2014 itu 6 kursi jadi 4 kursi, ada 2 kursi yang hilang. Tapi saya optimis ya dalam konteks perjuangan politiknya, karena menurut saya hari ini yang harus kita lakukan dengan jumlah perempuan kita yang 4 orang, kita harus menjadi orang pembeda. Karena menurut saya perjuangan politik itu tidak hanya perjuangan jenis kelamin secara fisik ya, tapi perjuangan jenis kelamin secara perjuangan politiknya. Saya misalnya di Komisi A, alhamdulillah satu-satunya perempuan di Komisi A, tapi kemudian saya menduduki posisi ketua komisi. Dan saya memimpin 9 bapak-bapak, teman-teman hebat saya di komisi. Nah, tapi disitulah sebetulnya ruang pembelajaran saya dalam mengelola kepemimpinan, karena tantangan kepemimpinannya pun beda. Ketika kita diberikan kepercayaan, bagaimana kita harus menjadi perempuan yang berkualitas gitu ya. Perempuan yang kemudian tidak dibilang dia perempuan saja, tapi dia betul-betul adalah wakil rakyat yang harus yang bisa diperhitungkan gitu ya, dalam gagasan, pendekatan, berjejaring dan lain sebagainya. Nah, artinya bahwa kepemimpinan politik perempuan itu tidak boleh hanya dikatakan, atau kita bicara keterwakilan perempuan tidak hanya boleh dikatakan secara jenis kelamin. Saya perempuan, saya duduk di DPR, tapi apa yang harus dilakukan sebagai saya perempuan, minimal mewarnai gagasan untuk bisa memastikan kebijakan dan anggaran itu bisa masuk menjadi ruang atau kebijakan khusus yang harus direkam oleh pemerintah atau negara. Seperti itu. Jadi 4 orang saya optimis. Kita insya Allah akan segera membentuk kaukus perempuan parlemen bersama 3 perempuan. Kita sudah bersepakat dan ingin membantu membuat gerakan-gerakan yang akan bisa minimal 3 tahun terakhir ini ada sesuatu yang kita lakukan. Tapi teman-teman yang berada di masing-masing komisi juga sudah melakukan sesuatu yang luar biasa. Cuma memang publikasi yang memang harus diperbanyak, karena ini persoalan kepercayaan masyarakat apa yang kita lakukan. Kadang-kala banyak yang kita lakukan, tapi karena masyarakat tidak tahu, kemudian mereka tidak percaya apa yang kita lakukan. Makanya saya selalu mendokumentasikan apa yang saya lakukan, bukan karena mau entertain gitu ya, tapi ini persoalan mempertanggungjawabkan kinerja kita kepada publik. Bahwa kita bekerja, kita ada, dan tidak segampang itu mengurai sesuatu yang menjadi kepentingan rakyat kemudian masuk dalam kebijakan. Tidak segampang itu. Ada butuh proses perjuangan yang panjang, proses yang saling mempengaruhi dan lain sebagainya. Ini yang harus dipahami menjadi sebuah edukasi politik secara terbuka yang kemudian masyarakat pun bisa tahu. Iya. Gitu. Jadi kita tetap optimis meskipun secara kuota 30% pun itu belum mencukupi, tapi keterwakilan 4 orang perempuan seperti tadi yang Kak Aning sampaikan, kita tetap optimis bahwa kebijakan dan arah kebijakan pembangunan ke depan lebih berperspektif gender dan responsif gender tentunya. Nah, kita balik lagi nih Kak, soal anggaran responsif gender. Mungkin sebagian sahabat Membina di luar sana itu belum semua memahami apa sih sebenarnya itu anggaran responsif gender, dan sebenarnya ada tidak Kak indikator khusus yang memang itu harus dicapai oleh pemerintah supaya bisa dikatakan oh ini sudah anggarannya sudah responsif gender. Oke, mungkin supaya lebih sederhananya, anggaran yang responsif gender itu adalah anggaran untuk kita, Anda, dia, anggaran untuk kita semua. Gitu ya. Jadi anggaran yang dihasilkan atau dilahirkan oleh pemerintah untuk semua kelompok kepentingan, siapapun. Kenapa? Karena ada hak dan kewajiban yang melekat di situ. Kenapa dia hak dan kewajiban melekat? Karena setiap orang individu pun sekecil apapun dia sebenarnya dia berkontribusi kepada negara. Sekecil apapun anak kecil pun dia sebenarnya membayar retribusi kepada negara. Jadi tidak boleh
terlewatkan dalam kebijakan. Sehingga kalau kita sebut bahwa anggaran responsif gender ya memastikan bagaimana kepentingan kehidupan usulan perempuan dan laki-laki secara terpisah atau terpilah gitu ya, berdasarkan jenis, berdasarkan umur, berdasarkan kebutuhan itu bisa terrealisasi secara adil. Adil ini kan tidak harus angka sama, tapi tergantung pada kebutuhan dan kepentingannya. Bisa jadi dia 20 itu 30 tapi itu adil. Tapi untuk meletakkan adil maka salah satu syarat utama untuk bagaimana memastikan anggaran yang resmi adalah partisipasi. Nah, di dalam proses itu kan kita ada perencanaan. Di perencanaan itu kalau masyarakat dia bisa datang di musrembang atau dia tidak datang musrembang dia bisa mewakilkan untuk orang yang datang di musrembang. Nah, dalam musrembang itu ada namanya rembuk warga. Rembuk warga itulah yang di tingkat RT itu yang dimasifkan orang untuk segera menyuarakan hasilnya dimasukkan di musrembang. Nah, di musrembang itu kemudian dikawal terus bagaimana dia masuk dalam kebijakan umum anggaran. Maksudnya ketika dan usulan-usulan dari masyarakat ini dikumpulkan, diinput oleh pemerintah yaitu Bapeda, Badan Perencanaan Daerah. Nah, kemudian dipresentasilah, dimasukkanlah ke dinas-dinas. Oh, ini anggaran dari ini masukkan, ini masukkan. Ini kan bagi-bagi kue namanya. Kue ini maksudnya kebutuhan. Kebijakan-kebijakan yang itu. Itu yang harus dikawal. Makanya kalau saya di DPR sendiri ada kan saya metode reses. Reses itu penjaringan aspirasi masyarakat. Ketika saya pun harus hadir di musrembang supaya saya bisa tahu usulan musrembang, musyawarah rencana pembangunan di kelurahan ini, di kecamatan sampai di tingkat kota itu bisa kita tahu mana yang hilang, mana yang ini, kenapa dia hilang, kenapa ini. Jadi ada alasan yang jelas. Jadi anggaran responsif itu tidak hanya lihat ketika alokasi, tapi mulai dari perencanaannya itu kita terlibat, kita pastikan. Nah, supaya dia terrealisasi maka masyarakat dipastikan hadir, perempuan harus hadir, anak remaja harus hadir, anak-anak forum anak harus hadir supaya suara itu terwakili semua. Gitu. Kalau tidak, kita tidak bisa meyakini atau menjamin mereka akan bisa masuk karena tidak ada suara yang bisa, tidak ada yang disuarakan, tidak ada yang menyuarakan gitu. Nah, itu penting dari segi perencanaan sampai bagaimana masuk di dalam perencanaan anggaran. Nah, kalau sudah perencanaan anggaran, kita di DPR pun akan mengecek, oh ya itu dalam musrembang ini kenapa hilang dan sebagainya. Baru kita lihat. Makanya di dalam anggaran seperti itu penting sekali itu ada namanya statistik gender. Data terpilih kita bisa lihat, oh situasi Palu ini lebih cenderung kemana, sesuai dengan visi misinya wali kota gitu ya. Nah, visi misi akan kita cek lagi karena setiap program itu kan menyesuaikan dengan mimpi besarnya atau harapannya seorang pemimpin daerah. Itu yang dituangkan dalam visi dan misi seorang wali kota. Nah, itu yang menurut saya harus dicek. Nah, kalau sudah masuk maka kami di anggaran pun akan masuk di komisi. Masih ada presentasi per dinas segala macam. Baru kita akan berdebat lagi di dalam pembahasan di badan anggaran di DPRD karena di badan anggaran itu yang sudah memastikan dikunci dia. Anggaran dari A, B, C, D, E dan lain sebagainya. Nah, tugas kita di DPR itu harus kita kawal betul, jangan sampai hilang. Karena kalau sudah hilang ketika ketok palu ya maka tidak akan ada. Nah, itu dalam segi perencanaan dan penetapan. Ketika anggaran sudah dilahirkan, ya tugasnya kita lagi adalah memastikan anggaran ini realisasi, harus jalan. Nah, tugas warga masyarakat ketika tahu dia kawal, dia harus respon juga. Jangan ketika diperjuangkan, anggaran sudah ada, kemudian dibiarkan. Nah, itu akan membuat perencanaan kita menjadi sia-sia, perjuangan kita menjadi sia-sia. Ketika kita dapatkan, tapi kemudian kita tidak gunakan sebaik-baiknya apa yang kita perjuangkan. Nah, disitulah sebetulnya pentingnya pelibatan semua pihak dan anggaran yang untuk kita semua itu bisa kita nikmati secara bersama. Tapi memang ini kan secara ideal gitu ya. Dalam proses merebut ini kan pastilah ada situasi-situasi yang faktor X gitu ya, yang harus dilihat dan dicermati. Tapi semampu dan sekuatnya kita harus memastikan tuh anggaran bisa masuk dalam kebijakan anggaran. Makanya saya selalu minta mana statistik gendernya, data terpilihnya. Kebetulan baru selesai pemilihan wali kota baru, saya lagi berharap bersama teman-teman kita lagi mengupayakan bagaimana dokumen mimpi-mimpi besarnya wali kota terpilih ini kan harus diterjemahkan dalam program.
Nah, menerjemahkan program itu yang harus kita kunci di awal, karena itu ibunya perencanaan. Iya. Dia akan menerjemahkan 3 tahun ke depan tuh dia mau apa ini, kepala ini mau bikin apa. Nah, Palu ini kan pasca bencana kan kita lagi membangun dari nol. Jadi, saya meyakini kalau anggaran seperti itu betul-betul diterapkan, selagi Palu membangun dari nol, mulai dari pembangunan fisiknya dipastikan dia menjadi kantor yang responsif kepada disabilitas, kantor yang responsif lansia, kantor yang responsif perempuan, ibu hamil, menyusui, anak-anak kecil, semua gitu ya. Jadi bukan hanya untuk kelompok tertentu. Jangan gedung ini hanya disiapkan untuk pejabat, atau gedung ini hanya disiapkan untuk bapak-bapak perokok, atau gedung ini hanya disiapkan untuk orang-orang yang umum gitu. Iya. Sehingga ibu-ibu kasihan, dia semakin terpinggirkan karena tidak ada ruang dia. Ibu-ibu hamil, saya aduh mau melahirkan lagi, saya pusing ini karena kantor tidak ada penyediaan untuk saya anak kalau melahirkan anak-anak, sementara di rumah tidak ada yang jaga. Kayak hal-hal seperti ini yang harus betul-betul dipikirkan seteknis mungkin, mulai dari fisiknya. Kemudian rehab rekon ini kan di dalam dokumen rehab kan jelas sekali gitu ya, di pasca bencana ini ya, selagi membangun dari baru, maka visi harapan dan mimpi yang ingin dicapai oleh seorang pemimpin ini harus diterjemahkan dalam program yang akan dilakukan oleh dinas terkait. Maka ini yang di perencanaan besarnya ini yang harus kita kunci gitu. Harus kita kunci memang, karena kalau tidak agak susah kita berjuang di bawahnya. Kira-kira seperti itu. Terlalu panjang kan? Iya. Cukup panjang penjelasannya, tapi saya yakin sahabat Membine yang lagi nonton pasti nanti akan paham, oh apa sebenarnya itu anggaran responsif gender. Saya dari tadi sebagai host merasa insecure karena merasa tidak sedang berbicara dengan seorang perempuan di DPR, tapi saya merasa seolah-olah saya sedang bicara dengan kepala daerah. Oh tidak ya, amin. Karena sangat komprehensif sekali tadi penjelasan dari Kak Neng soal anggaran yang responsif gender, dan juga tadi memastikan bahwa akses semua orang dapat terlibat, kemudian partisipasi, bukan hanya mereka datang hadir, tapi kemudian suara mereka, aspirasi dan kebutuhan mereka itu juga bisa dipertimbangkan atau menjadi suatu acuan kebijakan pemerintah dalam membangun entah itu infrastruktur atau itu sumber daya manusianya, dan juga kontrol. Semua orang itu berhak kemudian melihat sejauh mana sih implementasi dari kebijakan mereka, kemudian juga manfaat yang tentunya harus dirasakan oleh semua orang, bukan hanya segelintir orang saja. Nah ini pertanyaan terakhir nih Kak dari saya. Tadi kan Kakak bilang bahwa di DPR Kakak satu-satunya perempuan yang menjadi ketua komisi, dan semua teman-teman di DPR yang lain itu adalah bapak-bapak atau laki-laki. Ada sih tidak Kak tantangan yang Kakak rasakan selama ini sebagai satu-satunya perempuan menjadi ketua? Ya tentunya dalam memastikan bahwa anggaran atau kebijakan itu sudah responsif gender, dan praktik baik yang sudah Kakak lakukan, pembelajaran selama ini yang Kakak rasakan dari proses duduk di parlemen. Oke, tantangannya adalah mempengaruhi, memastikan apa yang menjadi gagasan kita itu menjadi gagasan bersama. Nah, membangun sebuah teamwork yang kuat itu adalah sesuatu yang tidak membutuhkan, dia membutuhkan sebuah strategi, karena kita berada di background yang sangat beragam, ya, latar belakang yang sangat beragam. Bagaimana kita itu tidak menjadi orang yang sendiri, tapi menjadi orang yang menjadi milik bersama. Nah, disitulah tantangan kepemimpinannya. Tidak harus jadi orang cerdas di antara teman-teman, karena kalau terlalu cerdas nampak di kawan-kawan, kita akan tersingkirkan sendiri karena mereka sudahlah, buat apa diskusi karena merasa pintar gitu. Jadi menyesuaikan dengan situasi yang kadang-kala kita berusaha menjadi pendengar, tapi kadang-kala kita juga ambil ketegasan ketika ada sesuatu yang diputuskan. Jadi bisa ada kawan-kawan, Ibu Ketua harus tegas. Oke, kalau suruh tegas, saya tegas gitu ya. Tapi kadang-kala saya harus mendengarkan juga. Ada beberapa, apalagi umur kita ada yang sudah sangat, kalau saya bilang sudah kakek saya, seumur kakek saya, ada yang masih di bawah muda saya. Jadi dia sangat, dari segi umur, latar belakang, dan pengalaman yang sangat kaya dari pengalaman teman-teman itu menjadi pengetahuan saya yang menurut saya harus dijadikan sebagai sesuatu yang penting. Makanya saya sangat berhati-hati betul ketika memutuskan sesuatu atau mengambil sebuah kesimpulan. Karena salah mengambil kesimpulan itu fatal, karena ini wilayah politik.
bukan wilayah belajar gitu ya. Ini masih belajar, nggak bisa. Karena dia ketika salah itu bisa diulang. Nah, disinilah saya harus belajar bagaimana menyesuaikan dengan kondisi kawan-kawan. Menjadi seorang diri perempuan tuh menarik gitu ya. Senang sekali karena disayangi oleh 9 teman-teman. Karena biasanya karena secara ritme jenis kelamin itu kadang-kala mempengaruhi juga. Oh ya, karena tidak ada pesaing. Tapi dalam tanda kutip ya, tapi kemudian dalam satu ini juga kita kadangkala bagaimana ya menjadi seorang ibu buat teman-teman, menjadi seorang adik juga buat teman-teman, menjadi seorang kakak, pokoknya menyesuaikan. Cuman memang ketika bicara anggarannya responsif gender, apalagi di Komisi A, itu memang bidang pemerintahan dan Kesra gitu ya. Hampir sebagian besar persoalan masyarakat itu di situ. Pendidikan, kesehatan, sosial gitu, dan manajemen pemerintahan di situ, Kesra, Kesbang, pokoknya semua. Dan mitra dinas yang paling banyak kami itu 20 dinas mitra OPD kami. Jadi mengatur dan mengelola, salah satu yang saya lakukan adalah supaya saya tidak putus komunikasi. Satu-satunya komisi membuat WA group, itu adalah Komisi A dan mitra OPD itu kami. Itu saya belajar dari satu daerah yang kemudian itu menjadi ruang komunikasi. Jadi semua kepala dinas apa, jadi kalau ada masalah kita diskusikan di situ, di dalam mitra itu. Kemudian di komisi juga kami punya grup. Yang berikutnya adalah di komisi itu ketika bicara tentang anggaran responsif gender itu, kadang-kadang biasanya kita saling ini nanti tanyakan ini ya gitu. Jadi saling menguatkan, bahkan ketika ada sifatnya rilis media, saya berusaha betul selain saya ketika sudah sebaiknya pada teman-teman lagi gitu, supaya orang merasa bahwa ini menjadi milik bersama, tidak didominasi. Jangan-jangan kita ketua, kemudian kita seakan-akan kita yang punya hak kuasa gitu ya. Karena di DPR itu dia kolektif kolegial gitu. Kolektif kolegial itu sama, tidak ada yang ini kecuali unsur pimpinan. Dan semua punya pengalaman tuh dipilih, jadi setara kita. Tidak ada. Jadi walaupun kita ketua, tapi terus sama-sama dipilih oleh rakyat. Sama-sama kita maju sendiri. Jadi disitulah kita kadang-kala mengimbangkan. Kita punya nalar kita sebagai pemimpin, nalar kita sebagai manusia. Ya ada suka dukanya. Dan ya mungkin saya belum dapat tantangan berat ya, karena di komisi oke, sudah urusan perempuan kasih ibu ketua. Padahal saya mau saya itu akan menjadi, tapi sudahlah. Karena mau memasukkan main perspektif ke teman-teman juga itu kan butuh waktu. Yang penting dia setuju dulu, setelah itu baru kita diskusikan. Nah, kadang-kadang kita kerja teknis, kita input teman-teman punya dan lain sebagainya. Jadi jangan merasa mendominasi, itu yang paling utama. Ya, sudah banyak sekali tadi Kak Neng juga sudah bercerita dan saat ini juga hadiah teman-teman Kak Neng juga bersama kawan-kawan aktivis yang lain adalah salah satu Perda ya Kak, Perda Sistem Penyelenggaraan Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak. Nah, itu sebuah hadiah yang sangat besar bagi masa depan anak-anak yang ada di Kota Palu. Sahabat Membine, sekarang kita sudah ada di sesi terakhir podcast kita kali ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe akun YouTube Psikolog Membine. Dan juga terima kasih banyak kepada The Asia Foundation yang sudah mendukung podcast Sahabat Membine. Dan jangan lupa follow juga akun Instagram Kak Mutmainah Corona untuk melihat semua aktivitas-aktivitas di media sosial. Facebook Mutmainah Corona, akun Instagram Mutmainah Corona, dan juga akun TikTok. Karena kita ada TikTok Challenge nih Kak. Benar. Di perayaan IWD kali ini kita ada TikTok Challenge. Nanti teman-teman juga bisa ikutan nih seru-seruan bareng untuk merayakan dan juga merefleksikan nih perjuangan perempuan yang sungguh sangat luar biasa. Sekian dari saya, Kaneng, ada closing statement lagi untuk sahabat Membina yang lain? Iya, saya closing statementnya adalah karena ini choose to challenge untuk dengan situasi pandemi dan pasca bencana khususnya Kota Palu, perempuan harus cepat pulih ekonominya, ya harus tetap yakin dan percaya diri bahwa ada masa depan di depan kita yang akan kita raih. Yang penting kita terus berjuang dan selalu menggerakkan secara bersama-sama. Dan jangan pernah takut karena ada Mutmainah Corona, insya Allah selalu bersama Anda untuk memperjuangkan aspirasi teman-teman yang ada di Kota Palu. Dan tentunya saya juga harus terus belajar gitu ya. Kota Palu insya Allah akan semakin maju ke depan.
dan tetap selalu jaga bumi. Saya juga mulai belajar untuk tidak menggunakan plastik dan selalu membawa tumbler kemana-mana supaya tidak banyak ambil air untuk buang air di mana-mana, karena kita mulai krisis air, bencana di mana-mana, karena bumi itu adalah rahim ibu. Jadi menjagalah bumi sama dengan menjaga rahim ibu. Ya, saya lupa juga tadi bilang bahwa kita juga ini ada didukung oleh produk unggulan nih buatan ibu-ibu luar biasa, ibu-ibu keren kita di Sekolah Mumbine yang ada di Kota Palu, Sigi dan juga Donggala. Nah, teman-teman bisa kunjungi Galeri Usaha Kampung di akun Instagram Sekolah Mumbine. Teman-teman bisa pesan juga di sana. Iya. Ini luar biasa dari tangan-tangan hebat perempuan penyintas ya pasca bencana. Ya. Oke, saya Nur Safitri sebagai host pamit dan undur diri. Kak Mutmainah Corona, kita akan ketemu lagi di podcast Sahabat Mumbine berikutnya dengan tema yang lain. Selamat Hari Perempuan. Selamat Hari Perempuan 8 Maret.